Naila, Konita, Kemal, Ibrahim, dan Dilan baru saja pulang dari pemakaman Nania dan Gali, yaitu teman dekat Naila. Naila masih belum bisa terima atas kematian dua temannya tersebut. Kedua temannya tersebut meninggal di rumah Nania dalam keadaan yang tidak wajar, sehingga Naila masih penasaran penyebab mengapa dua temannya tersebut bisa meninggal. Akhirnya, Naila memutuskan untuk mengajak kakaknya dan teman-temannya untuk pergi ke rumah Nania. Di perjalanan menuju ke rumah Nania, Hei Naila, kenapa kamu ingin mengajak kami ke rumah Nania? Dia naik, Nadia dan Gali kan sudah telah tiada. Apalagi yang ingin kamu cari di sana? Di sini, aku mengajak kamu, Koni, Kemal, Kak Ibrahim, dan Kak Dilan karena aku masih penasaran kenapa dua teman kita, Nania dan Galih, meninggal secara tidak wajar. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa kita temukan di rumah Nania. Apa kamu masih belum menerima kematian dua temanmu itu? Iya, Nay, seharusnya kamu tidak lagi mencari bukti kematian dua temanmu itu. Kan polisi sudah menjelaskan kronologi kejadiannya bahwa temanmu itu dibunuh oleh temanmu sendiri, yaitu Gali. Dan karena Gali merasa bersalah, ya akhirnya bunuh diri juga. Iya, aku tahu itu Kak, tapi aku mengenal mereka dari sejak kecil. Aku tidak percaya kalau Galih melakukan itu, dan juga semua bukti dari polisi. Ya terserah kamu lah, tetapi kita di sana hanya melihat keadaan rumahnya saja ya. Setelah itu kita langsung pulang. Iya, Nel, jangan lama-lama di rumah Nania. Nanti ada terjadi sesuatu. Iya Kon, Kak Dilan, kita di sana cuma melihat keadaan rumah Nania saja, abis itu pulang. Kamu nggak bohong kan, Nay? Ya ngapain aku bohongin kalian semua? sesampainya mereka di rumah Nania, mereka langsung masuk dan melihat-lihat keadaan rumah Nania. Naila sangat sedih dan teringat ketika ia melihat foto-foto kenangan dia bersama Nania dan Gali dan teman-temannya. Ia sangat merindukan kegiatan-kegiatan dia bersama teman-temannya pada waktu itu. Betapa pilunya hati Naila ketika mengingat peristiwa kematian dua temannya itu. Tiba-tiba, Naila tak sengaja menemukan sebuah papan abjad yang bertuliskan Oija di bawah lemari Nania, dan ia langsung memanggil kakak dan teman-temannya. Kak Dilan, Kak Ibra, Kem, Kon, kesini deh. Aku menemukan sesuatu di bawah lemari Nania. Ada apa, Nay? Apa kau menemukan sesuatu? Nih, lihat. Aku menemukan sebuah papan abjad dan bertuliskan Oija. Aku tidak mengerti papan ini tuh untuk apa. Papan apa itu? Kok kelihatannya sedikit menyeramkan? Iya, Kak, memang sedikit menyeramkan. Oh iya, aku baru ingat. Kalau nggak salah ya, papan Ouija itu yang bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Dan benda itu sangat langka, bahkan jarang ditemukan. Beneran, Kak? Untuk apa sih mereka memakai benda seperti itu? Iya, bener tuh. Entahlah, yang pastinya papan ini hanya untuk orang-orang yang mempunyai bakat supernatural dan jarang dipakai oleh orang biasa. Kakak emang tahu dari mana tentang papan ini? Terus gimana cara memakainya? Aku rasa kita tidak perlu memakainya, karena nanti akan terjadi hal yang tidak memungkinkan. Ayolah, aku ingin mencoba memainkannya. Siapa tahu kita bisa memanggil mereka dan menjawab semua alasan apa yang terjadi. Apa kamu serius? Iya, nanti kita bisa mati. Iya kak, aku serius. Ya enggak lah Kem, kamu masih percaya hal yang kayak gituan? Kak, bagaimana cara melakukannya? Aku ingin sekali ketemu mereka berdua. Sebaiknya kita duduk dulu di meja makan, baru aku jelasin. Sesampainya di meja makan rumah Nania, Baiklah, aku akan jelasin. Tapi aku ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa kalian sungguh ingin memakainya? Karena kita tidak tahu resikonya nanti. Tenang aja sih kak, emang bakal terjadi apa kalau kita melakukannya? Kalau kayak takut banget. Yaudahlah kak, dimulai aja permainannya, aku udah gak sabar. Oke, di sini kita butuh lilin dan koin. Coba Mal, kamu cari dulu di laci. Ini, Kak, sudah ketemu lilin dan koinnya. Setelah ketemu lilin dan koin, matikan semua lampu yang ada di rumah dan nyalakan lilin. Semua lampu sudah saya matikan dan lilin sudah saya nyalakan. Sip. Oke, kita mulai permainannya. Aku akan meletakkan koin ini di papan Ouija dan mulai membaca mantra. Roh, roh, kumohon keluarlah sekarang dan bermainlah bersama kami. Roh, roh,
kumohon keluarlah sekarang dan bermainlah bersama kami. Nggak ada apa-apa. Yang bener. Coba lagi, Kak. Roh, kumohon keluarlah sekarang dan bermainlah bersama kami. Roh, kumohon keluarlah sekarang dan bermainlah bersama kami. Tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang ke arah kami. Sekarang, papan ini sudah bisa kita bertanya keberadaan mereka sekarang. Ayo Nay, kamu duluan yang bertanya sekarang. Papa Noija, bisakah aku bertanya sekarang? Kak, kamu bisa gerak sendiri? Yang menggerakkan ini adalah Papan Uija sendiri. Coba lihat, dia menunjukkan huruf Y dan A. Berarti jawaban dari pertanyaan dari Naila adalah iya. Coba tanya lagi. Papa Noija, bisakah kamu tunjukkan di mana keberadaan Nania dan Gali sekarang? Kemudian, papan Ouija tersebut menunjukkan huruf di belakang Anda, yang berarti di belakang Naila. Naila pun kaget, dan ia langsung melihat ke belakang dan bertemu sosok mereka yang ia rindukan. Nan, Li, akhirnya aku bisa bertemu kalian. Senang banget rasanya ngelihat kalian lagi. Aku kangen banget sama kalian. Wow, nah juga beneran ini kalian. Sumpah aku sangat merindukan kalian. Aku pun juga merindukan kalian. Coba ceritakan kronologi kejadian kenapa kalian bisa mati secara mengenaskan. Terima kasih kepada teman-temanku semua. Akhirnya aku bisa ketemu kalian dan aku bisa memberitahu kejadian yang sebenarnya terjadi. Aku pun juga berterima kasih kepada kalian. Tetapi, kalian bisa memanggil kami lewat apa? Kami panggil dengan papan Ouija yang kami temukan di rumah kamu, Nan. Apa? Memangnya kenapa dengan papan Ouija ini? Seharusnya kalian tidak memanggil lewat papan itu. Ya, memangnya kenapa? Kami mati secara mengenaskan gara-gara papan Ouija itu. Awalnya, kami temukan papan itu malam hari pada saat perjalanan pulang ke rumah. Nania tidak sengaja memungut papan itu dan membawa ke rumah. Aku yang pertama kali membawa papan itu masuk ke rumah. Awalnya aku telusuri asal papan itu di internet. Setelah aku telusuri, ternyata papan itu bisa memanggil arwah yang sudah meninggal. Tetapi entah kenapa ada seseorang menyuruhku untuk memainkan papan tersebut dan aku mengajak Gali. Terus, apa yang terjadi? Kami memainkan papan tersebut dan memanggil arwah nenek kami. Setelah memanggil nenek kami mengatakan bahwa papan itu akan haus darah dan membawa petaka. Tiba-tiba muncul sosok iblis dan hantu yang mengancam kami, sehingga kami tidak bisa mengelak dari papan tersebut. Kalian tidak bisa kemana-mana sekarang. Nyawa kalian sebentar lagi akan pergi dari muka bumi. Maksud kalian apa? Tiba-tiba, lilin yang ada di meja mati secara mendadak, dan tiba-tiba kami kehilangan Nania dan Gali. Papan Ouija tersebut secara sendirinya terbakar, dan suasana menjadi menyeramkan. Gimana ini? Ini semua gara-gara kamu, Naila. Nyawa kita jadi terancam. Aku belum mau mati sekarang. Sudah. Jangan saling menyalahkan dulu. Coba kamu nyalakan lampu sekarang juga. Sudah kuhidupkan lampunya. Kakak, di belakangmu. Nay, tolong aku. Kami akan segera menolongmu. Kon, Nel, sebaiknya kalian langsung lari. Tiba-tiba, Kemal dan Ibrahim langsung menolong Dilan. Akan tetapi, mereka terseret oleh dua hantu perempuan. Kon, Nel, tolong kami. Kami diseret. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya kita mendapatkan banyak nyawa. Ayo kita bunuh mereka. Tolong. Jangan bunuh aku. Koni dan Naila mendengar suara jeritan Kemal dan Ibrahim. Mereka langsung kembali ke rumah Nania. Koni, ayo, kita kembali ke rumah Nania. Aku mendengar suara jeritan di sana. Aku tidak mau kembali ke rumah itu. Kalau begitu, kamu tunggu saja di sini. Biar aku saja yang masuk. Kemudian, Naila langsung masuk ke rumah dan melihat Kemal dan Ibrahim yang sudah mati. Betapa terkejutnya Naila, tetapi ia harus mencari kakaknya. Kakak, kamu di mana sekarang? Aku mencari kakakku. Kalian kemana kan? Kakakmu sudah kami bunuh. Kamu ini lihatnya. Ini kakakmu. Kakak, kenapa kamu bisa seperti itu? Ayo kita pergi dari sini. Tidak, jangan ngambil nyawaku. Tiba-tiba, Koni mendengar suara cerita Naila. Astaga, kayaknya Naila sudah dibunuh oleh hantu-hantu itu. Kemudian, sesosok hantu anak kecil memegang pundak Koni. Hai kakak, mau bermain denganku? Siapa kamu anak kecil? Ayo kita bermain kakak. Aku ajak kawan-kawanku ya. Aku tidak ingin bermain bersama kalian semua. Tolong ampuni saya. Akhirnya
akhirnya kita bisa membunuh nyawa sekaligus. Ya, aku sangat senang sekali. Kembalikan papan itu seperti semula. Akhirnya, kelima orang tersebut mati secara mengenaskan, dan tidak ada yang tahu pasti penyebab kematian mereka. Dan papan Ouija tersebut kembali seperti semula, dan akan menghabisi nyawa lagi untuk kesekian kalinya.